Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bersukacita, selamat bersyukur karena kita semua merayakan Paskah. Shalom adik-adik. Shalom. Bersyukur ya. Tadi semua dapat hadiah. Dapat ya? Dan juga kita semua dapat hadiah juga. Hadiah apa itu? Hadiah kebangkitan dari Tuhan Yesus. Tuhan kasih kita hadiah keselamatan, dan itulah yang patut kita syukuri semuanya. Dan pada momen ini juga jemaat Tuhan merayakan pengucapan syukur tahunan. Tentunya karena berkat-berkat Tuhan yang selalu dilimpahkan, kesehatan, kekuatan, meskipun banyak penderitaan kita alami, tapi kasih Tuhan itu selalu nyata. Terlebih Bapak Ibu, Dia sudah memberikan kita keselamatan. Dia sudah menang, mengalahkan maut. Melalui tema dari perenungan kita saat ini, segala sesuatu telah ditaklukkan. Dalam pastoral jadi gua mintukna angge mariti napo pe kanoromo puang matua. Segala kuasa telah ditaklukkan, kuasa apapun itu. Lebih-lebih lagi kuasa yang sangat-sangat kita takutkan, kuasa dosa, kuasa kematian. Kita semua tidak takut lagi dengan itu, karena kuasa-kuasa itu sudah ditaklukkan. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami kuasa itu? Apakah kita sudah merasakan kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, ini tidak main-main. Mungkin kita belum merasakannya, tapi efeknya ini sangat luar biasa besar. Dulunya kita adalah orang-orang yang terhukum, tetapi karena kebangkitan Kristus, kita adalah orang-orang yang telah diampuni, telah diselamatkan. Kuasa dosa itu tidak ada lagi. Tuhan telah menang. Kematian itu telah dikalahkan. Dan itulah Bapak Ibu Saudara kemenangan terbesar kita. Kemenangan terbesar dari semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kebangkitan Kristus itu menjamin keselamatan, menjamin kehidupan kekal untuk kita. Amin. Itulah yang pertama-tama kita harus syukuri dalam kehidupan kita. Dan inilah juga yang menjadi alasan utama untuk kita mengucap syukur setiap hari. Setiap saat ketika kita bangun pagi, bersyukur dan terus bersyukur. Karena sekali lagi Kristus menjamin kehidupan kita. Kristus menjamin kehidupan kekal untuk kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat, meneliti di kepercayaan-kepercayaan yang lain, hal ini tidak ada. Tidak ada di kepercayaan-kepercayaan yang lain, di agama-agama yang lain. Semua itu mengajarkan hal-hal yang tidak jelas dalam hal keselamatan. Semua katakan mudah-mudahan, semua katakan insyaallah. Tapi dalam Kristus pasti Bapak Ibu, pasti keselamatan kita itu pasti. Atau Bapak Ibu mungkin kita di sini ada yang belum percaya tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Masih ada yang ragu-ragu Bapak Ibu? Syukurlah kalau kita semua yakin dan kita percaya. Tapi mungkin masih banyak orang di luar sana yang meragukan hal itu. Masih banyak orang di luar sana yang tidak yakin akan kebangkitan Kristus. Mereka mengatakan itu adalah cerita dongeng, fiktif. Itu tidak benar, itu dibuat-buat oleh para murid supaya mau mengangkat-angkat orang yang mereka puja, orang yang mereka sembah, mereka anggap sebagai guru. Tapi ini merupakan fakta Bapak Ibu dan disaksikan oleh Alkitab. Kalau kita baca dalam bacaan utama kita tadi di 1 Korintus,
Jemaat Korintus juga ada orang di sana yang tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya. Dan Rasul Paulus memberikan kesaksian itu kepada mereka. Kalau kita mundur sedikit di bacaan kita di ayat 6, di situ kita baca apa? Ada lebih dari 500 orang sekaligus, 500 saudara yang menyaksikan Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri bukan 1, 2, 3 orang, tetapi 500 orang, Bapak Ibu. 500 orang. Jadi kita tidak bisa membantah bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Dan kalau kita lihat di museum-museum di mana itu di Roma kan, di Vatikan, ada kain kafan yang berbentuk wajah Yesus. Terus ada yang mengabadikan paku-paku yang dipakai di paku Tuhan Yesus. Tapi kain kafan yang kosong itu masih ada, Bapak Ibu. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, Bapak Ibu, mati kita tidak ada apa-apanya. Disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita, dikatakan bahwa percuma kita percaya, percuma kita jadi Kristen, percuma kita dibaptis, karena kita dibaptis dalam nama orang mati, bagi orang mati. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, percuma kita capek-capek untuk beritakan Injil, percuma kita capek-capek bangun pagi, masih ngantuk datang ke gereja ibadah, itu percuma. Orang-orang yang memberitakan Injil mempertaruhkan nyawanya, percuma pelayanan-pelayanan mereka, Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Karena kita semua ini akan binasa dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus katakan dalam bacaan kita juga tadi, dikatakan bahwa ketika kita hanya dalam ini saja, dalam hidup ini saja menaruh harapan pada Kristus, maka sia-sialah pengharapan kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan Kristus hanya untuk keperluan jasmani, keperluan rohani, jasmani, harta benda, apa yang dimakan, apa yang dibutuhkan sehari-hari, itu sangat remeh, sangat remeh. Karena Tuhan Yesus telah melakukan lebih daripada itu, yaitu Dia menebus kita, Dia menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan yang kekal. Itu yang paling penting yang kita dapatkan dari iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Kristus telah dibangkitkan. Dia menjadi yang sulung dari antara orang mati. Dia dibangkitkan yang pertama-tama. Dan Bapak Ibu, itu kemudian menjadi dasar bagi kita orang-orang percaya untuk kemudian dibangkitkan nanti di akhir zaman. Kita dibangkitkan seperti Kristus. Dan ketika kita dibangkitkan, kita mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Bukan tubuh seperti ini lagi, bukan tubuh fisik seperti ini, bukan tubuh yang gampang sakit, bukan tubuh yang lemah, tetapi tubuh kemuliaan. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah tujuan kita, Bapak Ibu. Kita sementara menuju ke sana. Itu berarti pengharapan kita di dunia ini, pengharapan kita dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia, karena kita akan hidup kembali. Yang lain itu mati semua, stop kehidupan mereka, dan bahkan mereka akan mendapatkan hukuman kekal. Tapi di dalam Kristus kita akan hidup selamanya. Dan inilah yang dikatakan, disampaikan oleh Nabi Yesaya, Bapak Ibu. Dia menggambarkan suasana langit dan bumi yang baru. Dan itu kita dapatkan, kita peroleh hanya dalam Kristus. Bahwa Dia akan menempatkan setiap orang yang percaya untuk hidup bersamanya di langit dan bumi yang baru. Tempat itu
Di mana Bapak Ibu? Di mana tempat itu? Surganya itu di mana? Di sana, di tempat yang kita tidak jangkau, di Korea, di mana? Tempat itu tidak lain dan tidak bukan adalah bumi yang kita pijak ini. Ajaran kita mengatakan bahwa bumi, langit dan bumi yang baru itu di sinilah. Jadi ketika Tuhan datang, bumi ini akan dibaharui. Akan dibaharui. Kita akan tetap di sini dan bumi ini, dunia ini, langit ini akan dibaharui. Seperti apa caranya Bapak Ibu kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu, nanti kita saksikan sendiri ketika kita dibangkitkan kembali. Tetapi yang jelas Tuhan pernah memakai satu cara untuk membaharui bumi ini. Kalau ingat cerita perjanjian lama, Allah memakai cara apa? Air bah. Dia membaharui dunia ini dengan air bah, sehingga semua yang ada, yang hidup itu mati, yang tinggal itu yang hidup itu yang diselamatkan, yang masuk ke bahtera, ya. Entah mungkin Tuhan pakai api, pakai, pokoknya cara Tuhan nantilah kita lihat. Yang jelas langit dan bumi baru ini ada di sini, ada di bumi ini, dan kita sementara dalam proses menuju ke sana. Kita tahu yang dijelaskan oleh Yesaya tadi, di sana itu tidak ada lagi ratap tangis, di sana tidak ada lagi dosa, di sana tidak ada lagi kejahatan. Menarik, dalam bacaan kita dikatakan bahwa orang-orang yang hidup di dunia ini itu seperti dianggap terkutuk, ya. Tapi ketika hidup di langit dan bumi yang baru itu, kita akan umur panjang. Memang kenyataannya memang kita terkutuk di dunia ini. Tidak ada orang, ya mungkin 1-2 orang saja, ya, yang sampai 100. Dikatakan 100 pun itu masih muda. Di bawah 100 itu dianggap terkutuk. Memang kita terkutuk, tetapi di dalam kuasa kebangkitan Kristus kita bukan lagi terkutuk, tetapi kita sudah diberkati dan kita disucikan. Kita sudah memperoleh keselamatan itu, dan sekali lagi kita sementara menuju ke sana, ke langit dan bumi yang baru. Itu perlu kita ingat Bapak Ibu. Itu perlu kita tanamkan dalam hati pikiran kita. Siapa yang rindu untuk segera ke sana Bapak Ibu? Ada yang sudah pengen sekali ke sana? Artinya ada yang sudah pengen untuk Tuhan datang membaharui dunia ini? Mungkin ada, ya, apalagi orang yang sudah sekarat itu, kasihan Bapak Ibu. Mereka menanti Kristus kembali dan membaharui dunia ini. Orang tuaku yang sudah mengeluh, masa sakit mikir tak bisa, tidak mampu lagi berjalan, sakit-sakit lutut, kepala, pinggang, seluruh batang kali sakit. Ya. Apalagi yang jomblo-jomblo, kapan Tuhan saya dapat yang cepat datang sudah Tuhan, supaya saya tidak bergumul lagi dengan pasangan hidup. Aduh. Ya. Mungkin ada yang seperti itu Bapak Ibu. Pasti ada. Kita semua rindu supaya kita dibebaskan dari segala penderitaan yang kita alami. Tapi kasihan Bapak Ibu, kita jangan pikir diri kita sendiri, jangan egois, karena masih ada orang di luar sana yang belum percaya Kristus. Masih ada orang di luar sana yang ada dalam penderitaan kebinasaan. Masih banyak orang yang perlu diselamatkan. Kita mungkin seperti Maria yang rindu agar Yesus tetap tinggal bersama-sama dengan dia. Tetapi Tuhan Yesus katakan, jangan tahan-tahan saya, jangan tahan saya. Saya akan pergi kepada Bapa, kepada Allahmu, Allahku, Bapamu, Bapakku. Itu menandakan, mengingatkan kita bahwa semua orang perlu untuk mendengarkan berita Injil. Semua orang perlu memperoleh keselamatan.
Semua orang perlu tahu bahwa Kristus sudah bangkit. Kita mungkin merindukan Kristus untuk segera datang kembali, tapi banyak orang di luar sana ada dalam kesedihan, ada dalam duka cita, ada dalam penderitaan, dan mereka perlu mendengarkan kabar bahwa Kristus sudah bangkit. Tugas kita adalah itu, Bapak Ibu. Jangan larut dalam kesedihan. Memang kita mungkin sudah enak dalam kehidupan kita, tapi kita jangan egois. Kita perlu pergi keluar untuk menyatakan bahwa Kristus sudah bangkit. Kristus sudah memberikan jaminan keselamatan, sehingga kesedihan, penderitaan itu akan dihapus dan diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan sukacita, karena segala sesuatu telah ditaklukkan. Bapak Ibu Saudara yang ada dalam pergumulan hidup karena keluarga kita, jangan kita bersedih, jangan kita larut dalam kesedihan itu. Pandanglah Kristus yang telah bangkit. Semangat kebangkitan itu harus ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kita jangan larut dalam kesedihan. Datanglah kepada Tuhan, meminta belas kasihan-Nya, supaya Dia memulihkan kehidupan kita, memulihkan kehidupan keluarga kita. Itu bukan hal yang tidak mungkin, yang tidak dapat dilakukan oleh Kristus. Kristus mampu melakukan semuanya itu, Bapak Ibu. Asalkan kita yakin, asalkan kita percaya. Tidak ada alasan lagi untuk kita bersedih, tidak ada alasan lagi untuk kita galau, tapi kita harus bersemangat dan bergembira sambil bersyukur untuk memuji Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Seperti pemazmur dalam bacaan kita tadi, dia katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Teruskan. Selamanya kasih setianya, kasih setianya. Seharusnya di hati kita selalu ada luapan sukacita, luapan rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kiranya semangat kebangkitan Kristus terus ada dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, bagikanlah semangat kebangkitan itu kepada semua orang. Terpujilah Kristus. Amin.